Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Fendra dengan NIM 2430103023. Dengan saya Rian dengan NIM 2430103062. Kami akan membacakan hasil diskusi kami tentang membangun sebuah perencanaan pembangunan pondok pesantren. Di mana hal ini dalam mata kuliah manajemen perencanaan pendidikan yang dibimbing langsung oleh Bapak Dr. Haji Ismendri, Sagi MPD, dan Bapak Ferdino Wedi Sanjaya, MPD. Selamat menyaksikan. Baik, tentunya dalam kita merencanakan sebuah pembangunan pondok pesantren, tentunya kita juga harus memahami latar belakang dari sebuah kita membangun sebuah pondok pesantren tersebut. Nah, latar belakang yang kami angkat dalam hal ini yaitu pendidikan berbasis pesantren merupakan warisan pendidikan Islam yang terbukti efektif dalam membentuk karakter, akhlak, dan budi seorang peserta didik dalam rangka menjawab kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan yang berbasis nilai-nilai Islam dan menghadapi tantangan zaman, maka perlu didirikan sebuah pondok pesantren yang terstruktur dan berkelanjutan. Tentunya setelah kita memahami sebuah latar belakang dari kita membangun pesantren, tentu kita juga harus mempersiapkan visi dan misi dari pesantren tersebut. Guna visi dan misi tersebut adalah untuk untuk menentukan ke arah mana tujuan pondok pesantren yang kita bangun tersebut. Adapun visi misi yang kami angkat dalam hal ini, yaitu yang pertama tentunya menjadikan pondok pesantren unggul dalam membentuk generasi yang Qurani dan berilmu serta berakhlak dan berdaya saing global. Nah, adapun misinya, yang pertama menyelenggarakan pendidikan dinayah yang formal secara terpadu. Kemudian yang kedua, membentuk karakter santri melalui pembinaan akhlak dan spiritual. Yang ketiga, membekali santri dengan keterampilan hidup dan bahasa asing. Kemudian yang keempat, mengembangkan pendidikan berbasis pesantren yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Nah, setelah kita menentukan visi dan misi dari pondok pesantren tersebut, tentunya kita juga harus merancang yang namanya sarana dan prasarana dari pesantren tersebut. Nah, sarana dan prasarana ini adalah hal atau alat yang menunjang dalam proses pembelajaran di pondok pesantren tersebut, supaya seorang pendidik ataupun seorang peserta didik dapat nyaman dalam belajar di sebuah pondok pesantren yang kita bangun. Nah, contoh sarana dan prasarananya baik itu yang pertama berupa masjid, yang kedua asrama santri, kemudian yang ketiga ruang belajar atau kelas, yang keempat dapur umum atau kantin, selanjutnya kamar mandi dan WC. WC ini terpisah WC laki-laki dan WC perempuan. Kemudian yang keempat perpustakaan, supaya nanti santri-santri ini di waktu-waktu luang dapat mengisi waktu luangnya dengan bermain ke perpustakaan untuk membaca buku sambil menambah ilmu dan literasi mereka. Kemudian yang terakhir itunya lapangan atau kebun pesantren. Nah, lapangan dan kebun pesantren ini gunanya lapangan sebagai alat untuk menampung yang namanya olahraga atau kemampuan lebih dari siswa atau peserta didik tersebut, supaya dia tidak merasa dimanapun dia tidak merasa canggung atau merasa terkepung dalam hal belajar di pesantren. Nah, makanya kita adakan olahraga, makanya kita menyediakan lapangan ataupun kebun di sebuah pondok pesantren tersebut. Nah, Adapun program dari pesantren tersebut yang pertama yaitu pendidikan formal, yaitu yang mengajarkan MI, pendidikan formal yaitu yang mengajarkan MI, MTS dan MA,
bekerja sama dengan Kemenak. Yang kedua diniyah, yaitu santri diajarkan seperti kitab kuning, tauhid, akidah dan lain-lain. Yang ketiga yaitu bahasa Arab. Dan yang keempat itu santri diwajibkan menghafal juz Al-Quran sebanyak 30 juz. Dan santri juga diharapkan dapat mengetahui bahasa seperti bahasa Inggris, bahasa Indonesia dan bahasa yang lainnya. Dan selanjutnya yaitu ekstrakurikuler seperti ekstrakurikuler seperti pramuka, olahraga dan lain-lain sebagainya. Adapun struktur dari organisasi pesantren yaitu yang pertama kiai, yaitu pengasuh, yang kedua kepala pondok, yang ketiga bagian pendidikan, yang keempat bagian keuangan, yang kelima bagian sarana dan prasarana, yang keenam itu bagian kesantrian dan keamanan. Pun sumber-sumber dana dan simulasi awal anggaran yaitu yang pertama infak dan wakaf dari masyarakat, yang kedua yaitu iuran santri, yang ketiga bantuan dari pemerintah atau donatur, yang keempat hasil dari usaha pesantren seperti koperasi, hasil kebun dan lain-lain sebagainya. Adapun simulasi anggaran awal yaitu seperti tanah lebih kurang dari sebanyak 500 juta, dan yang kedua perlengkapan belajar sebanyak lebih kurang 50 juta, dan yang ketiga biaya operasi 6 bulan awal sebanyak 75 juta rupiah, dan totalnya yaitu 625 juta rupiah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Pun kesimpulan dari perencanaan pendidikan atau perencanaan pondok pesantren yang kami bacakan tadi, dan kami harapkan pondok pesantren ini dapat melahirkan generasi Islam yang berakhlak baik, berbudi pekerti luhur, mampu berdaya saing global, serta mampu untuk menyiarkan agama-agama Islam di kemudian harinya. Ya, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Saya Irfan Novendra. Saya Rian. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.